Ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik semua. Kembali lagi bersama kita di Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Nah, di malam minggu ini mungkin teman-teman ada yang lagi liburan, atau mungkin ada yang lagi gabut juga, nggak ada kerjaan, atau mungkin nggak ada jalan-jalan, nggak punya gebetan mungkin. Nah, mungkin nggak ada baiknya nonton nih di Ngopi Podcast episode kali ini. Nah, di episode kali ini aku nggak cuma sendiri, tapi aku ditemanin oleh rekan aku, yaitu Dengan saya Dekan Alaranta Bama Sususa. Nah, dan saya Muhammad Akbar. Nah, di episode kali ini pastinya seperti episode-episode sebelumnya kita kedatangan tamu yang pastinya udah ahli nih di topiknya. Nah, topik kali ini itu adalah apa sih persiapan dari Departemen Manajemen menghadapi program Kampus Merdeka. Nah, oleh karena itu di episode kali ini kita mendatangkan Kepala Departemen dari Manajemen, ya ada Ibu Dr. Wita Juwita Ermawati STPMM. Halo Ibu. Halo Akbar, Deka, dan Sobat Ngulik semua. Mudah-mudahan sehat ya semua ya di malam minggu ini. Insya Allah sehat Ibu. Ibu Wita sendiri sehat atau gimana nih Bu? Alhamdulillah, harus sehat dong. Harus sehat dan selalu bersemangat. Itu kan modal utamanya harus itu dulu sebelum yang lain-lain. Bener Setuju banget. nggak? Gitu ya, betul ya Sobat Ngulik ya? Setuju Ibu. Yang pasti sehat jasmani rohani lah ya Bu ya. Betul, insya Allah. Oke, nah mungkin tanpa berlama-lama lagi kali ya Bu ya. Jadi kita bisa langsung mulai aja nih. Nah, betul tuh Abai. Jadi tanpa membuang waktu lagi untuk Sobat Ngulik pasti udah penasaran semua nih. Nah, jadi kita lanjut Bu ke pertanyaan pertama. Di pertanyaan pertama, mungkin Ibu Wita boleh cerita lebih jauh tentang Ibu, dimulai dari educational background, aktivitas saat ini, dan sedikit personal life mungkin Bu. Baik. Sedikit ya, kan tadi katanya Deka juga sedikit, saya juga hanya menyampaikan sedikit saja ya. Baik, tadi disebutkan educational background ya. Saya alhamdulillah lulus S1 tahun 97. Kalian sudah lahir belum tahun 97 Sobat Ngulik nih semua nih? Dari Deka belum ya. Dari TIN ya, FATETA, Teknologi Industri Pertanian. Kemudian saya alhamdulillah berkesempatan bisa langsung melanjutkan S2 di MM di PPM Jakarta, lulus tahun 99, kemudian baru dapat kesempatan S3 memang agak lama, setelah itu alhamdulillah bisa lulus di 2017 yang lalu dari UGM, kebetulan ambil di FEB-nya ya di manajemen keuangan. Itu mungkin sedikit educational background ya Deka dan Akbar dan Sobat Ngulik semua. Kemudian tadi apa aktivitas saat ini ya? Aktivitas saat ini ya masih mengurusi departemen, masih mempersiapkan semester genap nih. Kita nih besok ya insya Allah 24 Januari kita akan memulai. Tentunya dengan yang agak berbeda dengan semester sebelumnya. Mudah-mudahan ya kita berkesempatan untuk bertemu muka. Artinya persiapan untuk yang offline, hybrid seperti itu ya mudah-mudahan. Dan juga beberapa kegiatan lainnya lah yang menjadi rutinitas seorang dosen ya. Kemudian apalagi Deka personal life. Personal life apa nih yang kalian ingin tahu nih? Kayaknya mesti dipancing nanya dulu aja deh personal life apanya. Anak kali ya? Apalagi personal life ya? Mungkin bisa boleh sebut anak. Keluarga Bu. Keluarga ya. Baik, keluarga alhamdulillah putra-putri saya ada 3 orang. Laki-laki, dan perempuan. Alhamdulillah sudah lengkap ya. Yang pertama alhamdulillah sudah kuliah juga. Saya sudah punya bujang ini loh. Sudah punya anak bujang, kuliah semester 4 insya Allah besok. Itu yang pertama. Anak yang kedua alhamdulillah sudah kelas berapa ya? Kelas 1 SMA tuh berarti kelas 10. Dan yang ketiga si bungsu kelas 7. Alhamdulillah. Itu aja mungkin ya. Domisili di Bogor, di Komplek IPB Sindang Barang 2. Apalagi itu saja mungkin ya personal life sedikit ya terkait informasi terkait dengan saya. Silakan dilanjut Tika dan Akbar. Oke, berarti Ibu Wita udah menjalani kehidupan sebagai ibu udah cukup lama ya Bu. Jadi udah mengerti gimana hadap anak.
Ya, sudah cukup lama lah. Anak saya sudah 20 tahun. Silakan dihitung saja. Kurang lebih seumuran sama kita, Bu, di sini. Kayaknya sih satu generasi ini dengan Akbar dan Deka dan juga mungkin Sobat Ngulik sekalian ya. Iya, benar Jadi banget. kalian semua jadi anak-anak saya juga nih. Iya, emang kita memang kurang lebih bisa dibilang anak-anak ibu juga nih dari Departemen Ya, Manajemen. alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak yang sangat saya banggakan tentunya ya, insya Allah. Iya, mungkin Sobat Ngulik barusan sudah sedikit tahu ya tentang personal life dari Ibu Wita sendiri. Nah, mungkin boleh dilanjut, Bu. Kan baru-baru ini lagi ada program yang bisa dibilang lagi hits ya, Bu, di kalangan mahasiswa maupun mahasiswi, yaitu adanya program Kampus Merdeka. Nah, mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan menurut pengetahuan Ibu gitu, berkaitan dengan apa itu Kampus Merdeka, tujuan dari diadakannya Kampus Merdeka ini gitu. Programnya apa saja dan sistemnya kira-kira bagaimana gitu, Bu. Karena mungkin Sobat Ngulik di sini masih ada yang bingung terkait Kampus Merdeka ini ya, mengingat Kampus Merdeka ini program yang Ya, baru gitu di kalangan baik. mahasiswa. Baik ya, terkait dengan Kampus Merdeka. Jadi mungkin hampir semua sih sudah pernah mendengar bahwa ada Kampus Merdeka ya, yang dicanangkan oleh Mas Menteri kita ya, Pak Nadiem sejak 2020 memang. Hanya mungkin beberapa ada yang tahu lebih detail, sedikit detail, atau mungkin bahkan ada yang belum tahu sama sekali secara rincinya apa ya. Jadi mungkin boleh saya informasikan secara umum saja bahwa memang program ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih fleksibel sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini bukan keinginan yang suka-suka dia ya, tapi artinya sesuai dengan bidang minatnya. Jadi proses pembelajarannya tadi ya disebutkan lebih fleksibel, kemudian juga tentunya lebih inovatif, dan juga tadi memberikan hak belajar tidak melulu pada prodinya. Begitu, karena sesungguhnya kan banyak hal di luar sana, banyak kegiatan di luar sana yang bisa meningkatkan kompetensi para mahasiswa, bukan hanya dari sisi pengetahuan, tapi juga dari aspek sikap, keterampilan, soft skill yang tentunya ini sangat dibutuhkan pada dunia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, program ini dibuat, dicanangkan, dan direncanakan sedemikian rupa oleh Mas Menteri kita untuk kemudian bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia, termasuk juga IPB University dalam hal ini, dan departemen kita, Departemen Manajemen. Jadi secara spesifiknya, hak belajarnya itu tadi, mahasiswa bisa diberikan kesempatan untuk bisa mengambil 3 semester di luar prodinya. Gitu. Hak ya, hak. Artinya boleh mengambil, boleh tidak. Jadi dalam hal ini perguruan tinggi memberikan fasilitasi itu, gitu. Mengakomodir beberapa kegiatan yang memang bisa memenuhi kampus Merdeka itu tadi. Nah, 3 semesternya itu gimana? Jadi haknya mahasiswa untuk ikut 20 SKS di luar prodinya dalam PT yang sama. Itu satu. Ya. Kemudian 40 SKS lainnya di luar PT, di luar IPB dalam hal ini kalau kampus kita ya, kalau mahasiswa kita. Jadi 20 SKS-nya pada prodi yang sama di luar PT, atau 20 SKS lainnya pada prodi yang berbeda di luar PT. Gitu. Nah, secara umum hak belajarnya adalah seperti itu. Nah, tujuan yang lainnya tentunya adalah untuk bisa membuat kesesuaian, link and match antara perguruan tinggi dengan industri. Gitu. Jadi tentu universitas nggak bisa sendirian, harus ada mitra, gitu ya. Mitranya banyak, bisa mitra perguruan tinggi yang lain, bisa mitra perusahaan, ataupun mitra lembaga lainnya, gitu ya. Artinya tentu ini menjadi satu kegiatan yang melibatkan banyak pihak, dan alhamdulillahnya yang saya ketahui juga kementerian dalam hal ini juga membuka kesempatan perusahaan-perusahaan swasta untuk ikut berperan dalam kegiatan Kampus Merdeka ini, dan banyak perusahaan-perusahaan yang
memang memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa mengikut sertakan para mahasiswa dalam kegiatan operasional bisnisnya. Mungkin itu ya. Dan juga tentunya tadi ya mahasiswa tadi sudah dengan mengikuti kampus Merdeka ini harapannya ya tadi soft skill-nya meningkat dan kesiapan untuk berkiprah di dunia kerjanya nanti juga menjadi lebih siap. Nah, kegiatannya apa saja? Kalian juga rasanya juga beberapa mungkin sudah sering mendengar ya. Awal-awal launching ada 8 kanal, sekarang ada tambahan 1 kanal lagi jadi 9 kanal ya. Jadi secara umum mungkin Deka sama Akbar juga tahu ya ada program magang atau praktek kerja ya. Kemudian ada program proyek di desa, ada program pertukaran pelajar. Udah berapa tuh? 3 ya. Ada program wirausaha. Kemudian apa lagi? Studi independen ya, proyek atau studi independen, kemudian juga penelitian, mengajar di sekolah, proyek kemanusiaan, dan terakhir adalah bela negara. Secara umum yang ada dalam kanal kementerian itu 9 itu ya. Walaupun dalam tataran prakteknya nanti, alhamdulillah ya, IPB sendiri juga sudah memberikan struktur, sudah memberikan tempat untuk bisa kemudian disetarakan dalam apa istilahnya kita menyebut ya 25 mata kuliah multi aktivitas kode kompetensi kalau tidak salah gitu. Jadi rasanya sih secara sistem IPB sendiri juga secara perlahan sudah bisa siap ya. Kalau nggak salah kan ini sebetulnya berarti udah masuk ke tahun kedua ya. Mudah-mudahan dari pengalaman di tahun pertama kemarin menjadi lebih siap untuk semua pihak yang terlibat termasuk di dalamnya adalah mahasiswa dan departemen dalam hal ini. Mungkin itu ya sedikit Deka, nanti silakan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan lebih lanjut. Baik, berarti intinya bisa dibilang dari program Kampus Merdeka ini tuh mendukung banget buat mahasiswa ya Bu untuk belajar tidak hanya di dalam kampus tapi juga di luar kampus ya Bu ya. Betul, dan tidak hanya di kelas, tapi juga dalam aktivitas, dalam kegiatan tertentu yang bisa diklaim sebagai SKS. Kalau misalkan kalian dapat cerita gitu ya dari kakak-kakak kelas yang dulu, misalkan ya mahasiswa yang aktif berkegiatan, jadi harus izin kuliah gitu ya, kemudian ada konsekuensi ke masa studi menjadi lebih lama. Nah harapannya dengan kampus Merdeka ini tidak gitu, semua kegiatan bisa kita setarakan, ya tentunya ada prerequisite ya, ada syarat dan kondisi gitu. Dua hal yang harus terpenuhi, tentu learning hour harus tercapai ya, ke mata kuliah yang akan disetarakan, dan juga learning outcome gitu. Jadi insya Allah kegiatan ini bisa sangat baik, bisa sangat bermanfaat, dan ya tadi memberikan kebebasan kepada para mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensinya. Mungkin itu. Nah, keren banget. Dan yang pasti juga tercipta yang pasti link and match antara dari kampus dan juga dari industri. Yang pastinya nanti kan mahasiswa sendiri setelah pasca kampus itu hidupnya ada entah itu ada di industri atau mungkin bisnis dan sebagainya. Nah, harapannya sudah terlatih lah ya Bu ya. Harapannya demikian. Kan banyak skill ya. Dengan kita nggak cuma di kelas gitu, tentunya kita akan ada kolaborasi dengan banyak pihak, ada kerjasama, mau tidak mau harus bekerja sama, ada masalah gitu kan ya, bisa kreatif, inovatif, terus kemudian kita juga ya tadi kompleks problem solving dan lain-lain. Harapannya demikian, tentu setiap kegiatan porsi itunya akan berbeda-beda gitu ya, tergantung dari kegiatan apa yang mahasiswa nanti akan ikuti begitu. Nah, buat sobat ngulik semua yang mungkin awalnya masih bingung tentang apa sih Kampus Merdeka tuh kayak gimana, nah ini mungkin sudah sedikit menjawab dari Bu Ita. Banyak sih sebenarnya ya Bu ya. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ibu. Nah, menurut Ibu Ita sendiri nih, kenapa sih dari kita harus mengikuti program Kampus Merdeka ini? Kitanya nih siapa nih? Boleh dibatasi ke mahasiswa Departemen Manajemen atau mahasiswa IPB? Boleh, Ibu. Boleh ya, baik. Ya, kalau misalkan ini mohon maaf saya sambil ngecas. Kalau misalkan pada konteksnya itu adalah mahasiswa IPB ya, termasuk di dalamnya adalah mahasiswa Departemen Manajemen, prodi manajemen, ini sangat inline. Karena apa? Sebelum Kampus Merdeka ini di launching begitu ya, IPB sendiri sejak 2018 sudah mulai mendesain kurikulum baru K2020 ya, yang
Tujuannya adalah untuk mempersiapkan mahasiswa-mahasiswa kita sehingga ketika kelak nanti lulus, mereka bisa siap menghadapi lingkungan kerja yang ya VUCA itulah ya, apa namanya, uncertain, kemudian juga volatil, ambigu dan lain-lain seperti itu gitu. Jadi jangan sampai apa yang kita sudah pelajari nih, mahasiswa pelajari di 4 tahun di kampusnya, terus kemudian nggak relevan gitu, sehingga kemudian IPB apa namanya merancang kurikulum itu. Dan alhamdulillahnya ini sangat match dengan program kampus merdekanya Mas Menteri kita gitu. Jadi kalau pertanyaannya Akbar dan Deka tadi, kenapa kita harus pertama memenuhi kurikulum yang ada di prodi, mau tidak mau, karena kurikulum kita memang memuat itu, memfasilitasi itu ya, baik itu K 2014 yang sebelumnya dan khususnya lagi adalah K 2020. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat kembali struktur kurikulum yang ada di kita dan juga di prodi lain yang ada di IPB, kurang lebih sekitar 21 SKS-nya itu adalah enrichment course. Di mana enrichment course itu adalah kampus merdeka itu tadi. Baik itu dalam bentuk courses kuliah yang ada di luar prodi kita ataupun dalam bentuk aktivitas. Gitu. Kemudian selain itu, selain 21 SKS yang juga kurang lebih ya, karena tiap-tiap prodi mungkin komposisinya agak sedikit berbeda, tapi kurang lebih sebesar itu. Kemudian selain itu juga ada capstone, ya capstone course, di mana capstone course ini juga berbentuk multi aktivitas juga. SKS-nya pun juga berbeda-beda. Di departemen kita itu adalah 10 SKS. Itu kampus merdeka itu. Gitu, si capstone itu ya. Nanti lebih jauh kalau memang ada yang ingin tahu, harusnya sudah tahu ya kalau mahasiswa departemen manajemen yang K2020 harusnya sudah tahu. Kita ada 5 ya capstone course kita, secara boleh lah saya infokan di sini ya. Yang pertama adalah Socio-Technopreneur Startup. Kemudian yang kedua itu adalah saya agak lupa karena kita beberapa kali berubah nama nih, pengembangan talenta ya seperti itulah gitu. Jadi ini lebih ke arah nanti magang kegiatannya. Kemudian itu yang lain adalah pengalaman penelitian. Kemudian yang ketiga itu adalah portofolio, pengembangan portofolio. Dan yang kelima itu sudah yang keempat ya. Yang kelima itu manajemen keberlanjutan. Seperti itu ya, kurang lebih itulah capstone kita. Nanti secara lebih detail kita bisa bahas di lain kesempatan lah. Tapi paling tidak itu adalah yang ada di kurikulum gitu ya. Yang mau tidak mau mahasiswa kita ikut mengikuti itu. Jadi mau tidak mau sudah dengan sendirinya akan terlibat dalam kegiatan kampus merdeka ini. Seperti itu. Dan juga di PPKU ya, PPKU ini kan juga mengambil beberapa mata kuliah yang diampu oleh prodi di luar departemen manajemen yang mau yang sadar tidak sadar itu masuk dalam kampus merdeka itu tadi. Itu satu ya. Jadi kebutuhan untuk mengisi kurikulum kita. Kemudian yang kedua, tentu akan sangat banyak manfaat yang kalian bisa dapatkan untuk kegiatan untuk dalam mengikuti kampus merdeka itu tadi. Tadi ya beberapa juga sudah dibahas di depan. Tadi pengalaman di luar kelas itu mahal gitu ya. Terus kemudian juga tadi bertemu dengan orang, kemudian berkolaborasi, tahu langsung di perusahaan itu seperti apa ya, secara implementatif, aplikatif gitu, atau mungkin juga ada hal-hal yang memang tidak diajarkan di kampus dan lain-lain. Kita juga dipaksa untuk apa namanya menyelesaikan satu masalah gitu ya, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang bisa meningkatkan soft skill kita yang pada akhirnya itulah yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja gitu. Jadi berbagai survei ataupun juga apa ya semacam penyampaian dari apa yang dirasakan oleh pihak industri bahwa kalau masalah angka bisa berbeda-beda ya, ada yang bilang 70%, ada yang bilang 80%, tapi intinya adalah soft skill itu jauh lebih penting dibanding dengan hard skill. Ibaratnya gini, yang penting kita nerima, ini kasarnya ya, yang penting kita nerima anak yang mau belajar, mau
mempunyai karakteristik yang baik, kepribadian yang baik, soft skill yang baik. Kalau masalah kognitif gitu ya, masalah pengetahuan bisa diajarin. Tapi daripada gitu anak pintar, tapi terus kemudian juga nggak bisa mengikuti ritme yang ada di perusahaan, pengen menang sendiri, egois dan lain-lain gitu. Saya dalam hal ini bukan kemudian membandingkan bahwa soft skill itu jauh lebih penting, pengetahuan tidak lebih penting. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Ini balance, harus balance semuanya tentu pada porsinya masing-masing. Tapi pada konteks kampus Merdeka kita ini memberikan kesempatan untuk kita bisa lebih meningkatkan soft skill kita. Gitu. Mungkin mudah-mudahan menjawab ya Akbar dan Deka ya. Sangat menjawab Ibu. Berarti yang pasti adalah selain dia nggak cuma buat melengkapi kurikulum dari entah itu kuliah ya Bu ya, atau dari departemen mungkin, tapi juga yang paling penting ada ngelatih soft skill-nya nih, karena kan nanti juga ketemu relasi, juga ntar bertemu dengan orang-orang hebat yang pasti itu bisa diambil banyak ilmu atau manfaatnya juga, dan itu sangat berguna untuk ketika kerja juga Bu. Iya, kalau di kampus aja ketemunya Bu Gita lagi, bosan kan gitu-gitu aja nggak berkembang kalian. Iya. Tapi dari Bu Ita baik juga yang bisa diambil sih Bu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang baik-baik dari saya silakan diambil, yang jelek-jelek dari saya itu jadi pelajaran, jangan seperti itu ya. Pasti. Oke, mungkin kita lanjut kali ya Bu ya. Nah, di tahun lalu itu kan Departemen Manajemen sendiri itu kan kita tahu ya berpartisipasi di salah satu program Kampus Merdeka juga, yaitu melalui program Bright Cube. Benar Ibu ya? Ya, betul. Nah, untuk kali ini apakah Departemen Manajemen juga akan mengadakan program lagi mungkin Bu, dan mungkin ada persiapan nggak Bu untuk mengikuti program ini? Baik, ya. Terkait dengan Bright Cube, ya memang seperti teman-teman Sobat Ngulik ya, Sobat Ngulik ketahui bahwa pada tahun 2021 kemarin, alhamdulillah kita 2 kali gitu ya mengadakan ataupun berkolaborasi ini, bermitra. Jadi oh ya, saya ada yang lupa juga, bukan mahasiswa aja loh yang diuntungkan dengan adanya Kampus Merdeka, lembaga juga diuntungkan. Dalam hal ini departemen juga diuntungkan. Kita jadi bermitra, kita ada network, kita juga ada lanjutan-lanjutan dari kegiatan kampus mereka. Jadi insya Allah banyak manfaat yang dirasakan oleh banyak pihak ya. Jadi kembali ke Bright Cube tadi, ketika di awal tahun 2021 itu memang Departemen Manajemen bekerja sama dengan perusahaan yang lain begitu ya untuk mengadakan ini yang memang belum di branding sebagai bagian dari Kampus Merdeka. Gini, itu merupakan bagian dari Kampus Merdeka, tapi bukan dengan sengaja kita mau ikut kegiatan itu gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah berjalan dengan baik, bisa kita katakan sukses lah begitu. Kemudian dan IPB pun dalam hal ini Ditmawa PK juga melihat itu merupakan satu hal kegiatan yang bagus untuk kemudian kita tindak lanjuti, dan alhamdulillah mitra kita juga bersepakat, artinya juga bisa meneruskan sampai akhirnya di semester ganjil kemarin itu kita lanjut ke batch 2-nya dan kita mengajukan di program kredensial mikro ya KMMI itu. Alhamdulillah. Jadi secara keseluruhan mahasiswa yang terlibat juga banyak ya, 300 untuk semua dengan mahasiswa di luar IPB tentunya. Dan ini bisa memberikan satu kesempatan mahasiswa untuk ikut dalam Kampus Merdeka yang memang spesifikasinya di kewirausahaan gitu ya. Kita datangin banyak mentor, kemudian juga ada webinar-webinar yang dari para praktisi yang sudah berpengalaman dan lain-lain. Nah, apakah sekarang akan ada lagi gitu ya? Harapannya demikian. Tentunya departemen kita tercinta ini akan berkomitmen untuk ikut mensukseskan kegiatan Kampus Merdeka, baik itu mahasiswa yang ikut kegiatan yang memang sudah diadakan oleh lembaga lain, ataupun kita yang menginisiasi kerjasama sendiri, begitu. Jadi kita akan lihat, tentunya kita nggak bisa sendirian nih, Deka dan Akbar. Jadi kalau kitanya mau, tapi mitra kita mungkin ada pertimbangan lain, ya mungkin kita akan mencari mitra yang lain, begitu. Jadi persiapannya adalah tentu bagaimana program Kampus Merdeka ini
Baik itu yang memang kita inisiasi sendiri ataupun mahasiswa-mahasiswa kita yang ikut dalam kegiatan kementerian ataupun kegiatan yang ada kerjasama dengan IPB, tentu kita menyiapkan itu agar secara pelaksanaan lebih baik, gitu ya. Jadi bukan hanya jumlah penting. Jumlah penting karena itu yang menjadi salah satu ukuran indikator kinerja utama, salah satu pencapaian indikator kinerja utama perguruan tinggi IKU ya, kalau kalian juga mungkin ada beberapa kali mendengarkan IKU 1 atau IKU 2 tuh 20 SKS gitu ya, di IKU 2 kalau tidak salah ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Jumlah mahasiswa yang melaksanakan kegiatan 20 SKS di luar kampus itu juga menjadi salah satu ukuran kesuksesan tanda kutip, kinerja lah seperti itu. Namun demikian, selain dari sisi kuantitas, itu juga yang perlu kita perhatikan adalah prosesnya gitu ya. Tentu banyak hal yang jadi pembelajaran kita kemarin yang kemudian secara sistem kita perbaiki. Bagaimana ini bisa terintegrasi gitu ya. Dengan alhamdulillahnya IPB pun juga sudah menyiapkan sistem yang lebih baik sehingga prosesnya itu bisa ibaratnya tersistem secara baik gitu ya, gitu. Jadi itu mungkin ya terkait dengan persiapan. Terus kemudian juga yang juga tidak kalah pentingnya adalah memberikan pemahaman, sosialisasi, memberikan pemahaman secara terus-menerus. Jadi alhamdulillah nih, saya juga berterima kasih sudah diundang untuk ngobrol-ngobrol di podcast ini yang tadi saya dengar ke-59 kalau tidak salah, untuk topik Kampus Merdeka ya, karena ini pun juga menjadi satu ajang sosialisasi kita ke sobat ngulik sekalian yang mungkin targetnya lebih ke mahasiswa ya, tapi juga yang juga tidak kalah pentingnya juga ke dosen. Karena dosen tidak terlepas. Dosen juga ikut dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi tidak bisa menyerahkan sepenuhnya ke departemen, tidak bisa sepenuhnya menyerahkan ke Komdik dalam hal ini. Jadi mungkin sosialisasi, kemudian juga ya tadi ya, ke memperbaiki sistem dan lain-lain juga itu yang kita persiapkan selain inisiasi kegiatan yang memang betul berwujud kegiatan itu juga satu hal yang kita coba siapkan. Bukan cuma Brightcube aja ya, Akbar, Deka, dan sobat ngulik sekalian. Kita juga punya mitra di perguruan tinggi yang lain untuk kesempatan mahasiswa credit earning, pertukaran pelajar. Kita juga punya mitra di lembaga yang lain terkait dengan mengajar di sekolah. Kita juga mitra dengan perusahaan, mencari mitra. Kita juga punya mitra dengan perusahaan yang lain untuk kegiatan magang. Gitu secara umum mungkin. Mudah-mudahan menjawab. Baik, terima kasih Bu. Nah, jadi sobat ngulik semua bisa take note ya. Jadi dari departemen sendiri, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Wita tadi, sudah banyak sekali persiapan yang sudah disiapkan oleh departemen, dan tentunya program Kampus Merdeka ini bisa berjalan lancar dengan adanya semua kerjasama dari semua pihak. Amin. Nah, mungkin Bu, sobat ngulik masih ada yang bingung nih Bu terkait jika ikut program Kampus Merdeka ini, bagaimana dengan aktivitas perkuliahan mereka di kampusnya Bu? Baik, tentu Kampus Merdeka ini kan merupakan bagian dari proses pembelajaran secara keseluruhan di kampus. Gitu. Bukan berarti dengan adanya Kampus Merdeka terus mahasiswa bisa kemudian mengabaikan atau mengorbankan, tentu tidak gitu. Jadi adik-adik mahasiswa sekalian, sobat ngulik sekalian, euforia bagus, semangat bagus gitu ya, tapi jangan lupa nggak semua kegiatan mudah-mudahan saya tidak salah dalam menjelaskannya, bukan berarti semua kegiatan Kampus Merdeka diikuti, bukan seperti itu gitu ya. Jadi harus melihat makanya pentingnya kalian punya KRS paripurna ya, paling sering tuh cerita tuh KRS paripurna. Artinya apa? Artinya bukan on the spot ada kegiatan daftar ikut. Ada kegiatan daftar ikut tanpa perencanaan gitu. Oleh karena itu, segera setelah ini lihat lagi kurikulum prodinya masing-masing.
Dari mulai semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, dan seterusnya. Sehingga kegiatan-kegiatan yang kampus merdeka itu tadi, yang multi aktivitas itu tadi, tidak menjadi mengabaikan perkuliahan yang memang sudah menjadi pilihan mayor kalian. Gitu ya. Jadi, dan juga jangan sampai karena ada kegiatan kampus merdeka terus kemudian fokus ataupun konsentrasi di kuliah mayornya menjadi hilang, nanti apa namanya, kompetensi ataupun juga materi tidak bisa diterima dengan baik, nilainya juga tidak baik dan seterusnya, bukan seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi, terus bagaimana dengan kegiatan kampus merdeka ini, perkuliahan di kampus itu seperti apa? Berjalan beriringan gitu, berjalan beriringan. Saya yakin di setiap prodi itu juga sudah ada struktur kurikulumnya. Misal, kalau saya ambil contoh, boleh lah ya, kebetulan kemarin saya juga ngecekin perwalian nih. Untuk semester 4, gitu ya. Jadi semester 4 yang mayornya itu ada, berapa ya? Kok jadi saya lupa? Sebentar. 18. Nah, oleh karena itu, mana prioritas? 18 harus diambil dulu. Jangan sampai kita mendahulukan kampus merdeka yang lain, terus ada mata kuliah mayor yang seharusnya ada di semester ini, kalian tunda. Itu akan menyulitkan, karena bisa jadi mata kuliah mayor yang ada di semester ini menjadi prasyarat mata kuliah semester berikutnya. Itu satu. Kemudian kedua, bisa jadi dengan kita mengabaikan mata kuliah mayor yang harusnya diambil di semester sekarang, kita abaikan, terus kemudian kita menjadi harus mengambilnya di semester depan, yang mungkin ya secara penjadwalan juga agak sulit karena bukan semesternya, misalnya seperti itu. Atau bahkan ada nih ya, kalau saya boleh cerita, ketika mahasiswa tidak mempersiapkan sebaik mungkin mata kuliah yang diambilnya, sudah semester 8 masih ada 3 mata kuliah wajib mayor yang belum diambil. Dan hal takutnya semester itu nggak dibuka, misal. Kan jadi perpanjang masa studi hanya untuk 3 SKS yang belum diambil, gitu ya. Jadi tentu ini harus berjalan beriringan, gitu ya. Tadi karena contoh saya tadi semester 4 ini berapa tadi ya? 18. Betul ya, 18 yang mayor, itu silakan diambil. Nah, kampus merdekanya yang mana? Bisa ngambil dari 6 SKS yang bisa diakui ataupun bisa diambil di KRS semester ini, karena setiap semester kan maksimum 24 SKS ya, jika memang IPK-nya memungkinkan, seperti itu. Atau juga kan kita bisa juga rekognisi gitu ya. Jadi tidak kegiatan sekarang kemudian diakui sekarang, tapi bisa juga kita kegiatan dulu tapi kemudian diakuinya nanti di semester berikutnya, sehingga lebih aman dari sisi nilai sudah keluar, secara learning hour pun juga memungkinkan, seperti itu ya. Jadi silakan nanti itu bisa berjalan beriringan. Tentu misalkan, Bu, gimana untuk ini contoh ya, magang mahasiswa yang magang perusahaan yang 20 SKS, di mana perusahaannya itu nggak boleh mewajibkan, tidak boleh ada perkuliahan misalnya. Misalkan seperti itu. Padahal saya sekarang semester 4 dan ada perkuliahan, berarti tidak diambil sekarang. Sekarang prioritaskan dulu perkuliahan yang mayornya. Jadi ambil kampus merdekanya yang tanda kutip, yang ringan-ringan. Artinya ringan-ringan di sini yang dimungkinkan untuk kesesuaian learning hour-nya hanya setara dengan 3 SKS misalnya begitu. Terus saya nggak boleh magang dong? Boleh, ada waktunya. Nanti saat capstone semester 7 ada waktunya. Ada waktunya di mana mata kuliah mayor ibaratnya sudah tidak ada. Jadi untuk K2020 di semester 7 dan 8 sudah tidak ada mata kuliah mayor, silahkan. Di situ kalian bebas. Gitu, silahkan di situ bebas gitu ya. Jadi sangat penting untuk kalian memahami betul kurikulum kalian masing-masing, sangat penting untuk kalian bisa membuat KRS paripurnanya, sangat penting juga untuk banyak baca,
SOP-SOP gitu ya, prosedur-prosedur, termasuk juga baca ataupun cari informasi yang terkait Kampus Merdeka mana yang sekiranya cocok dengan saya. Tidak, kembali lagi, itu jangan sampai Kampus Merdeka terus terpaksa malah stres gitu. Jadi sesuai, ini kan banyak alternatif ya. Silakan mana yang sesuai dengan bidang minat kalian masing-masing. Mungkin sama, mungkin beda, silakan saja. Dan yang juga penting, jangan lupa konsultasikan dengan dosen PA sejak awal. Kemudian juga, jadi jangan ikut kegiatan dulu baru lapor, jangan. Dosen PA bisa tidak menyetujui, bisa jadi dengan pertimbangan tertentu. Jadi jangan dosen PA ibaratnya dipaksa tanda kutip di fait accompli gitu, suruh menyetujui karena saya udah ngelakuin Bu, nggak gitu ya. Jadi diskusikan sejak awal sebelum kegiatan itu dimulai sehingga bisa terencana dengan baik, bisa dipastikan sejak awal learning outcome-nya sesuai, bisa dipastikan sejak awal learning hour-nya cocok gitu, dan seterusnya ya. Silakan komunikasi dengan dosen PA, kemudian juga komunikasi dengan dosen pendamping kegiatannya, dan juga komunikasi dengan komdiknya gitu, sehingga clear semua sejak awal gitu ya. Mudah-mudahan saya nggak kepanjangan jawabnya ya, Akbar dan Deka dan Sobat Ngulik sekalian. Baik, jadi mungkin buat Sobat Ngulik semua bisa dicatat ya tadi penjelasan dari Bu Wita. Jadi kita harus mendulukan mayor yang ada yang disediakan oleh departemen. Baru jika dirasa mayor sudah terpenuhi, bisa ditambah dari program Kampus Merdeka, baik yang SKS-nya ringan maupun yang berat. Yang beratnya diambil kalau misalkan mayor sudah sedikit ya, Sobat Ya, semua. jadi mungkin boleh saya tambahkan sedikit ya. Jadi di kurikulum kita sendiri memang sudah didesain sedemikian rupa, semakin ke semester atas mayornya semakin sedikit. Artinya apa? Slot untuk enrichment course-nya semakin banyak. Gitu. Gongnya di semester 7 itu sudah tidak ada mata kuliah mayor gitu ya. Jadi silakan. Kalau misalkan kalian bisa Sobat Ngulik semua, kalau misalkan Bu pengen tahu kurikulum yang terbaru sebetulnya di SIMAK ada gitu ya, tapi kalau misalkan mau ke Komdik juga silakan, mau ngobrol dengan saya juga silakan, sepanjang waktunya match ya, silakan saja, sehingga kita bisa sama-sama menyiapkannya dengan baik, bisa mengikuti kegiatan Kampus Merdeka dengan baik, dengan juga mayornya juga selesai dengan baik dan bisa lulus tepat waktu. Harapannya kan begitu ya. Jangan sampai karena ada Kampus Merdeka malah jadi betah 8 semesternya jadi lebih. Tentu enggak ya, tetap lulus tepat waktu. Baik Ibu, terima kasih. Nah, jadi teman-teman harus disesuaikan ya mau ngambil program Kampus Merdekanya dengan mayor yang diemban gitu, yang diambil di semester ini. Nah, mungkin lanjut Bu ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja kira-kira yang harus disiapkan oleh Sobat Ngulik untuk mengikuti program ini? Bagaimana tahapannya dan langkah-langkah untuk mengikuti program Kampus Merdeka ini, Bu? Baik, sebetulnya beberapa sudah sempat nyambung ya, beberapa sudah sempat nyambung, tapi karena pertanyaannya baru muncul sekarang khusus terkait dengan itu, saya ulang sedikit. Jadi apa saja yang perlu disiapkan? Satu ya, lihat kurikulumnya masing-masing. Gitu. Sehingga kita bisa tahu kapan ngambil aktivitas ini, kapan ngambil aktivitas ini gitu ya. Terus kemudian pahami betul panduan-panduan ataupun sosialisasi-sosialisasi yang secara berkala dikeluarkan oleh Ditmawa. Gitu, karena untuk kegiatan multi aktivitas ini ada dalam bukan apa ya saya bilang ada di Ditmawa lah gitu. Kalau ke pengakuan mata kuliahnya, ke KRS-nya itu di Dit APPMB ya, di Dit APPMB itu administrasi pendidikan dan penerimaan mahasiswa baru gitu. Itu ke SIMAK-nya dan lain-lain. Tapi kalau kegiatan-kegiatannya, kemudian juga termasuk pengumuman kegiatan yang memang ada kerjasama IPB dengan lembaga lain, itu banyak di bawah Ditmawa tentunya ya.
Jadi pelajari panduan itu dengan baik, luangkan waktu untuk baca secara detail sehingga sobat ngulik semua punya pemahaman yang komprehensif, punya pemahaman yang detail sehingga tidak salah langkah gitu ya. Kemudian banyak cari informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang memang menjadi yang ditawarkan ya, baik itu dari kementerian ataupun juga perusahaan lain yang memang ada kerjasama dengan IPB ataupun juga kerjasama dengan fakultas atau kerjasama dengan departemennya, dalam hal ini departemen manajemen. Nah, prosedurnya seperti apa? Rasanya juga ini sudah disampaikan oleh Ditmawa ya. Jadi semua harus bukan terencana. Ya baiknya memang terencana, tapi ibaratnya harus tadi berdiskusi dengan dosen PA-nya masing-masing. Misalnya sekarang kan kemarin kan perwalian tuh. Jadi saya sih sangat mengencourage mahasiswa itu ngobrol dengan dosen PA-nya. Bukan cuman dosen PA taunya di IPB Mobile aja setujui gitu, tanpa ada komunikasi. Jadi sebaiknya sih komunikasi ya, khususnya adalah untuk kegiatan-kegiatan ataupun ya kegiatan-kegiatan yang sifatnya multi aktivitas, yang sifatnya enrichment gitu, sehingga dosen PA bisa memberikan satu arahan gitu ya, yang sesuai itu yang seperti apa gitu. Jadi kalau tahapannya mengikuti aja SOP yang ada di Ditmawa gitu ya, bahwa kemudian jadi tadi kata kuncinya aja yang saya sebut ya, kalau prosesnya kan nanti bisa mengikuti aja. Kata kuncinya adalah harus berkonsultasi dengan dosen PA, karena dosen PA punya wewenang untuk menyetujui atau tidak. Ya, terus kemudian ketika memang sudah komunikasi, kira-kira dosen PA pun juga sudah menyetujui karena kegiatan tersebut bagus untuk diikuti oleh mahasiswanya, kemudian minta rekomendasi siapa yang sekiranya cocok pas untuk menjadi dosen pendamping kegiatannya. Mungkin bisa kepada dosen PA menanyakan, apakah kemudian dosen PA itu sendiri atau dosen PA merekomendasikan dosen tertentu untuk menjadi dosen pendamping kegiatannya, atau diserahkan kepada mahasiswa gitu. Tapi minta arahan kepada dosen PA siapa yang sekiranya pantas untuk menjadi dosen pendamping kegiatannya. Dan juga banyak diskusi sama Komsis sama Komdik gitu ya. Itu terus kemudian kalau misalkan kegiatannya itu dilakukan bersamaan dengan semesternya, artinya dicantolin di KRS-nya semester tersebut, mahasiswa harus yakin bahwa saat semester itu selesai, kegiatan tersebut juga selesai. Gitu, kegiatan tersebut juga selesai. Artinya dengan bersamaan tadi kita yakin bahwa ketika semester selesai, nilai harus masuk, nilai dari kegiatan multi aktivitasnya tadi juga bisa masuk. Karena sudah kadung dicantolin di KRS-nya. Atau kalau misalkan mahasiswa belum yakin, sobat ngulik belum yakin, misalkan kegiatannya dulu diambil, dilakukan, baru diklaim di KRS-nya semester depannya, itu pun juga dipersilakan, tapi diskusi sama dosen PA-nya sekarang, jangan nanti nunggu KRS-an. Gitu, tetap diskusinya sekarang. Gitu. Kemudian nanti ketika sudah selesai baru bisa diakui misalkan di semester berikutnya gitu, itu dipersilakan. Sehingga ketika sudah masuk KRS pasti akan ditanyakan nilainya. Dan nilai itu akan dimasukkan sebagai satu indikator keberhasilan mahasiswa dari kegiatan tersebut. Dari kegiatan multi aktivitas tersebut yang tergantung nanti dicantolinnya ke mata kuliah apa, dan itu akan masuk ke transkrip kalian. Dan itu dilaporkan ke PD Dikti. Gitu. Jadi ini semua terrecord ke PD Dikti. Untuk kemudian nanti ujungnya nanti kalian kan dapat ijazah nasional ya. Gitu. Oleh karena itu setiap hasil dari perkuliahan, baik itu dalam bentuk di kelas, kursus, ataupun multi aktivitas, itu pasti akan masuk ke sistemnya IPB, di mana IPB pada waktu tertentu akan melaporkan kepada Dikti. Gitu mungkin kurang lebihnya ya. Baik, berarti cukup banyak ya Bu ya tahapannya untuk mengikuti program Kampus Merdeka ini.
Kita ada beberapa tahap mulai dari mungkin dari sebelum kita mendaftar bahkan sampai setelah mendaftar ya Bu ya, sampai setelah kegiatannya beres Iya. juga bahkan Iya, nanti ada konversinya. betul. Nah, Nah, mungkin mungkin saya boleh juga satu tambahan lagi ya. Mungkin ada sobat ngulik bertanya, boleh nggak kita ambil satu kegiatan yang sekiranya masuk dalam 9 kanal, tapi tidak ada kerjasama dengan prodi? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh ya, nggak boleh. Harus ada kerjasamanya, gitu. Jadi jelas kalau memang kegiatan ini dikeluarkan oleh kementerian, pasti itu boleh. Kalau kegiatan ini kerjasamanya dengan IPB, pasti itu boleh. Kalau kegiatan ini kerjasama dengan fakultas, pasti itu boleh. Nah, kalau misalkan tidak ada, ya harus diusulkan ke departemen untuk kemudian diinisiasikan kerjasama oleh departemen, tentunya lewat fakultas ya, karena unit yang bisa bekerja sama di level terkecil adalah di fakultas. Tujuannya apa? Ini tujuannya untuk mengikat bahwa ini tidak main-main. Kegiatan ini bukan asal melakukan. Jadi ada satu kerjasama yang mengikat antara kedua belah pihak ini tadi, dalam hal ini adalah IPB ya, ataupun FEM misalnya begitu, dengan mitra. Nah, kan kita bicara mitra gitu ya. Nah, sehingga ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab dari kedua belah pihak. Jadi ini pun juga melindungi mahasiswa. Melindungi mahasiswa, jangan sampai mahasiswa nanti ataupun sobat ngulik sekalian udah mengikuti kegiatannya, tapi terus kemudian pihak mitra nggak mau ngasih sertifikat, nggak mau ngasih konversi nilai, itu kan merugikan. Oleh karena itu untuk tadi ya mengikat secara legal formal ada dan juga melindungi mahasiswa dan menjaga komitmen masing-masing ya, itu perlu adanya kerjasama. Jadi misalkan ya ada kegiatan yang sekiranya bagus nih diikuti gitu ya, tapi belum ada kerjasamanya, kalian tahu bahwa ini belum ada kerjasamanya, silakan diusulkan ke departemen. Dalam hal ini yang terkecil ya, ke departemen, bisa ke Komdik, bisa ke Komsis begitu ya, atau ke Sekdep, untuk kemudian nanti bisa kita lihat, bisa nggak kita tindak lanjuti. Jadi boleh silakan usulan dari mahasiswa juga, saya pikir itu tidak masalah. Gitu ya. Tadi ini menjadi poin penting yang juga perlu sobat ngulik sekalian tahu. Nah, baik, mungkin untuk sobat kulik ini bisa dicatat ya tadi. Kalau misalnya mungkin ada program yang menarik, tapi ternyata memang belum bekerja sama entah dengan IPB atau mungkin dengan institusinya, mungkin bisa nih diusulkan nih, biar nantinya ada keuntungan lah, nggak cuma untuk mitranya, tapi juga untuk mahasiswa pun dengan institusinya. Oke, mungkin ini untuk sebagai closing statement aja, Ibu, ada nggak sih yang ingin Ibu sampaikan kepada sobat ngulik semuanya, atau mungkin terkhusus mahasiswi manajemen IPB ini dengan banyak program-program ini, atau mungkin program-program yang lainnya? Apa sih yang bisa mereka lakukan mungkin agar terus dapat berkembang melalui program-program yang ada saat ini? Ya, baik Sobat Ngulik sekalian, mahasiswa-mahasiswa sekalian, khususnya mahasiswa Departemen Manajemen yang saya banggakan dan saya cintai, karena ini anak-anak saya semua ya. Tentunya kegiatan ini merupakan satu, Kampus Merdeka ya maksud saya, merupakan satu kegiatan yang sangat baik untuk diikuti. Silahkan dari pilihan yang ada, silahkan pilih yang paling sesuai dengan bidang minat kalian masing-masing, gitu ya, sehingga kalian menjalankannya secara nikmat, enjoy, karena bukan terpaksa. Karena ini bidang minat yang kalian minati. Jangan sampai karena terpaksa, karena ikut-ikutan, karena yang lain pun ikut, kita ikut, sehingga menjadi mengorbankan yang lain yang lebih mayor, yang lebih penting gitu. Jadi dengan ikut kegiatan ini bukan mengorbankan yang lain, tapi bagaimana kegiatan ini bisa berjalan beriringan, diikuti, membawa manfaat ya. Jadi silakan sesuai dengan bidang minat yang kalian minati, dan juga tapi bukan cuma sekedar senang, harus bisa meningkatkan kompetensi gitu ya. Jadi senang, minat, dan juga ini bisa bermanfaat, bisa meningkatkan kompetensi sobat ngulik semua sebagai seorang sarjana manajemen nantinya gitu ya. Kira-kira apa yang bisa saya dapatkan dari kegiatan itu gitu ya. Itu ya, bukan cuma pengetahuan, tentu kalau bisa dari 3 hal ya, aspek sikap kita bisa menjadi lebih
asah dengan kegiatan itu. Aspek pengetahuan juga ada yang kita bisa dapatkan di luar bangku kuliah. Dan yang ketiga adalah keterampilan, ya soft skill lah secara umum. Ya, terus kemudian sekali kalian sobat ngulik semua berkomitmen ikut kegiatan itu, sungguh-sungguhlah. Jangan setengah hati. Kalau setengah hati, yang penting selesai, yang penting dapat sertifikat, itu sayang. Jadi kurang maksimal, kurang optimal, gitu ya. Silakan banyak cari informasi, banyak ngobrol, banyak berdiskusi dengan siapapun, bisa dengan teman, bisa dengan dosennya, bisa dengan siapapun ya, untuk bisa menggali lebih jauh terkait dengan kampus Merdeka ini, dan semuanya tentu harus bisa memenuhi atau mencapai tujuan kita semua. Tujuan kalian apa? Silahkan merenung masing-masing ya, untuk tujuan spesifik tentunya. Tujuan generalnya tentu kita bisa lulus dengan baik, lulus tepat waktu, bisa dapat kompetensi yang optimum sehingga kita bisa laku dijual di pekerjaan nanti pada saatnya ketika kalian lulus, ataupun juga kita bisa siap jika misalnya kita nanti mau berwirausaha dan lain-lain, atau mungkin melanjutkan studi dan lain-lain. Itu silakan gitu ya, itu silakan, banyak pilihan yang bisa kalian pilih gitu ya. Mudah-mudahan nanti kelak kalian semua, sobat ngulik semua, bisa menjadi lulusan Departemen Manajemen yang apa istilahnya ya, yang siap segala-galanya deh gitu ya, yang juga bisa memudahkan untuk menuju kesuksesan di masa selanjutnya pasca kampus. Mungkin itu ya dari saya. Tetap semangat dan ya curiosity itu perlu dan seterusnya lah ya. Baik Ibu, terima kasih. Wah, keren banget ya sobat ngulik semua, closing statement dari Bu Wita barusan. Nah, jadi perlu diingat lagi ya teman sobat ngulik semua, jadi reminder buat kita semua gitu ya. Ikuti apa yang sesuai minat bakat dan tentunya meningkatkan kompetisi kita gitu. Jadi jangan hanya mengikuti arus atau mengikuti tren yang ada gitu. Tapi kalau bisa kita lah yang jadi tren itu. Oke, baik Bu. Jadi closing statement barusan sobat ngulik semua menjadi penanda berakhirnya sesi ngopi podcast pada episode kali ini. Buat sobat ngulik semua, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel Center of Management, dan harap ditunggu next episode dari Ngopi Podcast selanjutnya. Ya, dan pastinya jangan lupa juga untuk follow dan dengerin terus episode Ngopi Podcast di Spotify-nya Future Stars IPB. Di sana juga nanti bakal ditampilkan juga tentang Ngopi Podcast ini, tapi dalam bentuk lain, tidak dalam bentuk video, melainkan dalam bentuk suara podcast saja. Oke, mungkin cukup itu saja. Terima kasih banyak untuk Bu Wita yang sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber kali ini, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama Akbar, Deka, sobat ngulik semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Wita atas ketersediaannya menjadi narasumber pada Ngopi Podcast episode kali ini, dan juga terima kasih kepada sobat ngulik semua yang sudah mendengarkan Ngopi Podcast ini hingga akhir. Saya Dekan Alaranta Bambang Susah dan rekan saya Muhammad Akbar pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan, dan sampai jumpa di next episode Ngopi Podcast, ngobrol penuh inspirasi. Terima kasih untuk sobat ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini, dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye!